Di makalah ke berapa? 17 ya? Mana sih? Makalah ke 13. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata, dan makalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisata asyrata, dan makalah yang ke-15. Ruwiya, diriwayatkan, anna rojulan sesungguhnya seorang laki-laki. Ketemu neng? Di pertengahan itu, di pertengahan halaman berapa ini? 11, di pertengahan. Barisnya di pertengahan. Wal maqalatul khamisata asyarata. Udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata, dan makalah yang ke-15. Ruwiya, diceritakan, anna rojulan bahwasanya seorang laki-laki, min bani Israila, dari bani Israel, jama'a mengumpulkan samanina 80 tabutan peti. Jadi ada seorang laki-laki Bani Israel mengumpulkan 30 peti minal ilmi, dari ilmunya, artinya kitab. Jadi ada seorang laki-laki Bani Israel mengumpulkan kitab itu sampai 80 peti. Wal halu, dan keadaannya, annahu, sesungguhnya orang laki-laki Bani Israel tadi, annahu, sesungguhnya seorang laki-laki Bani Israel tadi, la yang tafi'u, tidak bermanfaat, bi ilmihi, dengan ilmunya. Walaupun ilmunya banyak, kitabnya banyak sampai 80 peti, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Jadi ada orang lagi Bani Israel ngaji kemana-mana, mesantren kemana-mana, sampai kitabnya itu banyak sekali, jumlahnya 80 peti, itu tidak ada manfaatnya. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah ta'ala mewahyukan, ila nabiyihim, kepada nabi mereka, yakni siapa? Alaihi salam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi itu dikasih tahu oleh Allah, antafsiroyatu, tentang hal ini ya. Kul, ya tafsirannya apa? Maksudnya apa? Kul, katakanlah, wahai Muhammad, lihadzal jami, karena sesungguhnya mengumpulkan, seorang laki-laki yang mengumpulkan kitab sampai 80 peti tadi, litil kal kutubi, itu kitab. Lau jama'ta, walaupun kamu mengumpulkan kasiron, banyak, minal ilmi, dari ilmu, lam yanfa'ka, tidak akan bermanfaat bagimu. Jadi walaupun, ini menceritakan seorang laki-laki dari Bani Israel, walaupun kitabnya banyak, ilmunya banyak, dikumpulkan ya, mesantren di beberapa tempat, ilmunya tidak akan bermanfaat. Lam yang tafi'u, tidak bermanfaat, bi ilmihi, dengan ilmunya laki-laki Bani Israel. Kok balik lagi? Lau jama'ta, walaupun kamu mengumpulkan kasiron, banyak, minal ilmi, dari ilmu, lam yanfa'ka, tidak bermanfaat bagimu,
illa anta malah kecuali sampai mengamalkan, illa anta malah kecuali mengamalkan bisalah sati asya dengan 3 perkara. Jadi walaupun ilmu kita banyak, kitab kita banyak, mesantren kemana-mana, itu tidak akan bermanfaat kecuali mengamalkan 3 perkara. La tuhibbud dunya. La tuhibbud dunya yang pertama yakni tidak cinta kepada dunia. Jadi ilmu kita banyak, kitab kita banyak. Kalau kita masih mencintai dunia, itu tidak akan bermanfaat ilmunya. Artinya apa? Tidak mencintai apa? Sampai tidak mencintai dunia. Bukannya kita tidak boleh mencari harta, boleh, tapi semua harta itu karena Allah. Semua harta itu untuk di jalan Allah. Kalau kita mengumpulkan harta banyak, ya, tapi lalai terhadap jalan Allah, lalai terhadap agama, walaupun ilmu kita itu banyak sekali, pesantren kita lama sekali kemana-mana, ya, itu ilmu kita itu tidak ada manfaat. Ya, orang yang cinta harta, cinta dunia itu bukan hanya orang kaya, orang miskin pun bisa dicap cinta terhadap dunia. Kenapa? Misalnya kita punya kerbau, si fulan punya kerbau 1 atau domba lah zaman kerbau. Kalau kerbau kan nilainya mahal, ya. Domba aja yang nilainya hanya 3 juta. Karena saking cintanya terhadap dunia, waktunya ngaji tetap angon domba, waktunya ngaji tetap ngurus dombanya, waktunya sholat tetap ngurus dombanya di padang lapang, waktunya ngaji tetap ngemandiin dombanya. Itu namanya cinta terhadap dunia. Jadi yang cinta terhadap dunia itu bukan hanya orang yang kaya, sama orang miskin pun bisa. Punya motor dilus-lus terus, dilap terus sampai mengkilat. Buram sedikit, beli kit, ya, beli semir kendaraan, sampai terdengar suara azan pun tidak buru-buru pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu termasuk cinta kepada dunia. Jadi walaupun ilmu kalian itu banyak, kalau masih tetap cinta dunia, ilmu kalian itu tidak akan bermanfaat. Itu yang pertama. Berikutnya, mata'ah, artinya harta bendanya. Wa yuhrufaha, dan hiasannya dunia. Senangnya hura-hura, ya. Ada hiburan, selalu nonton, akhirnya meninggalkan kewajiban ngaji. Senangnya main bola, ya. Akhirnya lupa akan sholat. Itu namanya indahnya dunia. Senang dunia dan senang indahnya dunia, walaupun ilmunya banyak, kitabnya banyak, tidak akan bermanfaat. Falaisat maka tidak ada bidaril mu'minina, rumahnya orang mukmin. Al-fa'u, fa'nya falaisat tadi fa litaklili, untuk penguatan. Jadi falaisat itu meniadakan. Falaisat maka sungguh-sungguh tidak ada bidaril mukminina, rumahnya orang mukmin. Jadi cinta dunia, cinta indahnya dunia, keindahan dunia itu bukan rumahnya orang mukmin. Aili annaha, maksudnya apa? Li'annaha, karena sesungguhnya cinta dunia dan keindahan dunia, laisat tidak ada daro jazain, rumahnya pembalasan, lil mukminina, bagi orang mukmin. Jadi kalau kalian cinta dunia, ya, entah kaya entah miskin, ya, seperti tadi. Misalkan orang miskin punya sepeda 1, saking cintanya terhadap sepeda, akhirnya membuat dia lalai terhadap kewajiban agama. Itu termasuk cinta dunia. Nah, orang yang cinta dunia dan isinya dan keindahannya dunia, itu tidak ada tempat kembalinya bagi orang mukmin.
Karena apa? Kalau orang udah cinta dunia itu cenderungnya melupakan urusan agama. Makanya di sini disebutkan laisad daro jazai lil mu'minin. Tidak ada tempat kembalinya kepada rumah pembalasan bagi orang mukmin. Fa inna daro maka sesungguhnya rumah sawabihim pahalanya mereka orang mukmin al jannatu yakni surga. Kalau kita cinta dunia itu kan nggak ada balasan. Ya, bukannya kita nggak boleh mencari harta yang banyak, kita malah dianjurkan, orang Islam itu dianjurkan kuat menjadi kaya raya, mencari harta yang banyak. Setelah mendapatkan untuk perjuangan di jalan Allah, yakni melalui sedekah, melalui apa lagi? Ya, ibadah haji, bagi-bagi, menolong anak yatim, menolong saudara kita yang kekurangan, menolong tetangga, itu namanya di jalan Allah. Apalagi membiayai santri yang kurang mampu, yang kurang untung di bidang ekonominya. Nah, itu namanya untuk di jalan Allah. Tapi kalau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan pribadi, misalkan laki-laki ya hartanya banyak, nah, mobil satu masih kurang, tambah yang lebih bagus, yang lebih mewah. Punya Avanza, pengen punya Pajero, pengen punya Camry, masih punya pengen baby band yang harganya 3 miliar. Itu namanya cinta dunia. Jadi apa namanya, ada pernah suatu hari seorang santri di pesantren yang sangat besar itu menghadap kepada gurunya, "Guru, Gus, doakan saya, rumah tangga saya dan suami saya itu mendapatkan rezeki yang melimpah." Mendapatkan rezeki yang melimpah yang banyak sekali. Gimana jawab gurunya? "Benar, kamu minta doa saya supaya kamu kaya raya. Kalau suamimu kaya raya, itu yang dievaluasi pertama apa? Rumahnya kurang bagus, pasti dibangun yang lebih bagus. Yang kedua apa? Mobil. Kalau belum punya mobil ya beli mobil. Kalau punya satu tambah pengennya 2 atau menjadi 3. Yang ketiga yang dievaluasi apa? Pasti larinya ke istri. Kalau istrinya kurang cantik, pasti suaminya ingin tambah istri lagi. Ya. Itu rumusnya ya, orang laki-laki itu kalau kaya raya gitu. Rumah, mobil, yang ketiga istri. Nah, istrinya kurang cantik, pasti ingin nambah istri lagi. Kamu mau suamimu kaya raya? Akhirnya perempuan yang minta doa kepada gurunya itu tidak jadi minta doa kepada gurunya. Ya udah kalau gitu Kiai, saya nggak kaya raya juga nggak apa-apa. Yang penting suami saya tetap kepunyaan saya. Yang penting suami saya tidak kawin lagi. Ya. Jadi kalau kalian ditakdirkan suamimu nanti neng ya, nggak kaya-kaya ya, tawakal aja. Menerima takdirnya Allah, menerima pembagiannya Allah. Karena apa? Kalau kamu tetap ngotot minta kaya, apalagi kesana kemari minta doa keajengan, ya. Suatu saat kalau suamimu kaya itu kamu yang akan dievaluasi. Yang ketiga, yang pertama rumah, mobil baru kamu. Biasanya kalau laki-laki yang kaya raya kan gitu. Istrinya 1 pengen menjadi 2, sudah 2 pengen tambah menjadi 3, sudah 3 pengen menjadi 4. Kalau sudah 4 nanti bosan, yang pertama dipisah ya menjadi yang ke-5. Jadi hati-hati, dunia itu nggak ada nilainya. Dunia itu nilainya ya mazra'atul akhirah, untuk ladang kebun kita nanti untuk akhirat. Ya apa? Ya dunia boleh sebanyak-banyaknya, tapi untuk perjuangan di agama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pahalanya orang mukmin itu adalah surga. Itu yang pertama. Jadi jangan cinta terhadap dunia. Yang kedua apa? Walatu sahibu, dan janganlah berteman asyaitonu dengan setan. Bi'antuti'a dengan mengikuti amrohu, perintahnya setan, bimukholafati amrillah, bimukholafati dengan menyelisih
amrillahi perintah Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah. Nah, kalau kalian ingin ilmu kalian manfaat, yang kedua apa? Jangan berkawan dengan setan. Apa artinya? Ya kita kan nggak bisa lihat setan, nggak bisa lihat setan. Artinya tingkah laku, tindak tanduk yang identik dengan kesenangan setan. Artinya apa? Yakni yang menyelesaikan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Seperti kalau kalian dengan pergaulan dengan teman itu saling bermusuhan, saling berantem, saling syirik, saling ini itu nggak berbagi. Ya. Nah, itu tindakan setan semuanya itu. Nggak saling menolong. Apalagi ke orang tua, disuruh diminta tolong orang tua nggak mau, ya itu tindakan setan. Itu semuanya adalah gangguan setan. Kalau kalian tidak bisa meninggalkan berkawan dengan setan, ya nanti kalau udah dewasa suka melanggar, misalkan minum-minuman, judi, zina, pembunuhan, korupsi kalau karyawan. Semua tindakan hal yang baik yang menyelisih terhadap perintah Allah dan Rasulnya, itulah setan. Ya. Tidak mungkin kita langsung berkawan dengan setan itu. Ya tentu dengan apa yang disukai oleh setan, karena tindakan yang hal-hal yang jelek, yang jahat itu adalah pengaruh setan terhadap kita. Bahkan setan itu tidak segan-segan memasuki saraf-saraf kita yang kecil. Kalau hanya saluran darah itu masih besar, itu setan itu suka masuk ke sana. Kalau kita tidur, setan di mana? Coba bertempat tinggalnya. Di lubang hidung kita. Setan itu nangkring di lubang hidung kita. Makanya begitu kita bangun tidur, wudu itu disunatkan untuk mengisap air sebelum wudu itu. Karena apa? Setan itu tidurnya di lubang hidung, ikut tidur di lubang hidung kita. Ya setan itu jorok sekali. Di mana-mana, apalagi di kamar mandi. Itu gudangnya setan. Di pasar ya. Pertama gudangnya setan di mana? Kamar mandi. Yang kedua di pasar. Kenapa di pasar itu setan sangat senang? Ya di sana. Nah, banyak yang bisa digoda. Kalau jualan, nimbang, takarannya dikurangi. Sumpah demi Allah, ini modalnya belum dapat. Nah, padahal sudah pembohongan. Itu pusatnya ya, banyak orang yang bisa dipengaruhi oleh setan itu ya salah satunya di pasar. Makanya sejelek-jelek tempat itu menurut hadis Nabi salah satunya adalah pasar. Pasar ya, itu sejelek-jelek tempat. Jangan berkawan dengan setan. Artinya apa? Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang dilarang kita dilakukan, yang diperintahkan justru ditinggalkan. Itulah temannya setan. Kalau selama kita belum bisa meninggalkan perkara dua yang tadi, yang pertama cinta kepada dunia, yang kedua berkawan dengan setan, walaupun ilmu kita itu banyak sekali, kitabnya sampai 80 peti ya menurut hadis ini, pesantren kemana-mana ilmu kita tidak akan membawa manfaat. Kenapa? Misalnya misalkan bapak pulang ngaji, misalkan ada orang mabuk-mabuk, teman bapak ada yang mabuk-mabuk di pinggir jalan, bapak ikut nongkrong. Kira-kira ilmu bapak ya ngajinya bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Pasti semua orang yang tahu mengomongkan, jadi dihibah kita itu. Masa guru ngaji ya walaupun enggak ikut minum, nongkrong sama orang yang sedang mabuk. Artinya apa? Ya nanti muridnya enggak percaya. Muridnya diganggu lagi setan. Udah kamu jangan percaya sama Pak Fakih. Itu guru ngaji sukanya bergaul sama orang yang suka melanggar hukum agama. Artinya bergaul dengan setan. Akhirnya apa? Orang tidak akan percaya. Akhirnya ditinggalkan orang. Walaupun ilmunya banyak, akhirnya ditinggalkan orang. Dan orang banyak tidak mempercayai terhadap ilmunya. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa maka tidak ada birofiqil mu'minina, dengan kasih sayangnya orang mukmin. Jadi setan itu sama sekali tidak sayang kepada orang
mukmin karena udah bersumpah. Ya, ingat waktu iblis setan itu disuruh bersujud kepada Adam nggak mau. Ya, akhirnya apa oleh Allah, kalau nggak mau ya nanti kamu ya iblis akan saya masukkan ke neraka selamanya. Nggak apa-apa ya Allah, saya masuk neraka selama-lamanya asal izinkan saya untuk mengganggu, menjerumuskan terhadap anak cucu Adam. Udah berjanji tidak bersahabat dengan manusia, malahan minta izin kepada Allah mengganggu kepada anak cucu Adam yang bisa diganggu. Yang bisa diganggu itu artinya apa ya? Yang mau berkawan dengan dia. Artinya apa? Orang yang suka melanggar hukum agama. Jadi tidak ada kasih sayangnya itu setan itu. Aili'anna syaitana, artinya karena sesungguhnya setan laisa rafiqon, tidak ada kasih sayangnya lahum kepada orang mukmin. Orang setan, makanya ada ya cerita itu si fulan itu sakti, dia mempunyai pelayan pembantu itu setan. Nah, jangan sekali-kali namanya setan itu musuh kita, walaupun menjadi pelayan kita suatu saat pasti menjerumuskan kepada kita. Nggak ada kasih sayangnya sama sekali setan itu. Li'anna syaitana laisa rafiqan lahum, karena sesungguhnya setan itu laisa tidak ada rafiqan kasih sayangnya lahum kepada orang mukmin. Yang ketiga apa? Kalau kalian itu mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, la wala tu'dhi. Nah, ini yang berat. Yang berat ini yang ketiga. Yang pertama itu masih relatif bisa lah kalau diusahakan. Yang kedua juga masih relatif bisa. Tapi yang ketiga ini berat. Wala tu'dhi. Wala tu'dhi, dan janganlah menyakiti ahadan seseorang min ibadillahi, dari hamba Allah. Falaisa, maka tidak ada bihirfatil mu'minina, pekerjaannya orang mukmin. Jadi menyakiti itu bukan capnya, bukan tradisi, bukan cirinya orang mukmin. Orang mukmin itu bukan tradisinya kalau menyakiti sesama saudaranya orang mukmin. Yang ada apa? Sesama orang Islam, sesama manusia itu harus saling menyayangi. Rafiq itu kasih sayang. Makanya kalau aulia itu ya bukan mati. Bukan mati, tapi ila rafiqil a'la, kepada kasih sayangnya Allah Ta'ala. Jadi roh kita itu menghadap kepada Allah, enggak mati, itu menghadap ila rafiqil a'la, kasih sayang. Sesama manusia, umat manusia, entah seagama, senegara, apalagi sesama saudara Islam, itu harus saling menyayangi. Tidak ada sesama manusia itu saling menyakiti. Kalau selama kalian itu masih suka menyakiti sesama manusia, ya, walaupun kalian itu pintar, ilmu kalian itu tidak akan bermanfaat. Kalian tidak akan dipercaya oleh umat, ya, oleh umat. Karena apa? Menyakiti, masih mempunyai sifat menyakiti. Misalkan ada seorang ajengan, seorang kiai yang alim sekali, tapi suka menyakiti muridnya. Kira-kira bagaimana nanti tanggapan umat? Pasti balik membenci. Pelan-pelan umatnya akan menjauhi kiai walaupun pintar sekali. Dia gemar menyakiti muridnya, gemar menyakiti sesama manusia. Pasti suatu saat akan ditinggalkan oleh umatnya. Jelas ya? Jadi Bapak ini ngajinya agak terganggu, ini sariawan 1, 2, 3. Wudhu aja perih, jadi ngomongnya balelo. Suka keseleo, ya, nggak apa-apa. Jadi jelas ya, ada 3 perkara. Kalau kalian itu pintar, ingin ilmunya bermanfaat, tinggalkan 3 perkara. Yang pertama, jangan terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, jangan bersahabat dengan setan. Artinya tinggalkan perkara yang mungkar, lakukan perkara yang baik. Yang ketiga, jangan suka menyakiti antar sesama manusia, apalagi sesama ikhwanul Islam, akhul Islam, sama-sama saudara Islam. Tidak boleh saling menyakiti. Kalau kalian ingin
ilmu kalian itu bermanfaat. Makanya di pesantren, ya, Bapak udah sering kali di pesantren itu kiai ajengan itu kalau yang tahu ilmu pasti tidak akan pernah marah sama santrinya. Nah, maka dibentuklah pengurus, ada lurah pondok. Nah, nanti yang ngurus kalau ada santri nakal, bandel ini itu ya lurah pondok ya, yang diketuakan, yang dipercaya untuk mengurusi ketertiban santri. Itu kalau ajengan kiai itu yang tahu ilmu pasti tidak akan mau memarahi santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'dhi, dan janganlah menyakiti ahadan seseorang min ibadillahi, dari hamba Allah. Falaisa, maka tidak ada bihirfatil mu'minina, ciri khas itu melekat pada pekerjaannya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu enggak ada ciri khasnya saling menyakiti. Aili annal idzaa, artinya karena sesungguhnya menyakiti sesama orang, sesungguhnya menyakiti. Laisa son'atahum, laisa tidak ada son'atahum, pekerjaannya orang mukmin. Artinya apa? Kalau kalian sering menyakiti teman atau siapapun, baik seagama maupun beda agama, kalian itu dianggap belum mukmin. Karena pekerjaan menyakiti orang lain itu bukan ciri khasnya orang mukmin. Orang mukmin itu ciri khasnya adalah saling menyayangi, apalagi terhadap saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyarata, dan maqalah yang ke-16. Wal maqalatus sadisata asyrata juga boleh, asyarata juga boleh. Dan maqalah yang ke-16 dengan Abi Sulaiman, dari Abi Sulaiman Ad-Daroni, yang sebangsa Daroni. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Atiyata, yakni Abdurrahman bin Atiyah. Ya, Abi Sulaiman ini adalah nama kunyah. Mungkin beliau punya anak namanya Sulaiman, disebut bapaknya Sulaiman. Nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah. Kalau di rumah Neng suka disebut ini enggak? Oh, itu mamahnya Neng Anu itu enggak? Ya. Suka ada yang nyebut gitu. Nah, itu namanya kunyah. Orang Arab itu suka kunyah, tidak disebut nama ibunya, misalkan namanya Rani ya. Itu mamahnya Rani. Nah, itu disebut kunyah. Nah, Abi Sulaiman ini juga kunyah. Mungkin beliau punya anaknya namanya Sulaiman, atau kakeknya punya kakek namanya Sulaiman. Disebut kunyah, nama landihan. Biasanya yang terkenal itu ya nama kunyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sulaiman, dari Abi Sulaiman Ad-Daroni, yang sebangsa Daroni. Abdurrahman bin Atiyah, yang nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah. Radhiya, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abdurrahman bin Atiyah. Wadarobu dan darob Koryata, kampungnya Mingkuro, dari kampung Dimsika, dari kota Damaskus. Darob, kampung Darob. Daroni itu mungkin baninya, keturunannya, yang nggak tahu ya. Apakah nama kampungnya ya? Tapi di sini disebutkan Darob, kampungnya itu Darob, dari kota Dimsiko, Mingkuro Dimsiko, dari kota Damaskus. Mata, yang meninggal, semuanya pakai lafal mati ya. Jadi bahasa Arab tuh mati gitu. Tapi di kita apa? Oh, Pak Anu mati, itu kesannya apa? Kasar ya. Kesannya enggak sopan. Tapi ya asli katanya ya mati. Asli katanya itu mati. Kalau ajal itu waktu kematian, itu ajal. Ajal itu waktu kematian. Meninggal itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya ya mati. Tapi mati sudah diadopsi dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang menyebut mati, oh si fulan, bapaknya si fulan itu mati.
Atau kamu kakeknya mati disebut oh kakeknya Abizar mati, jangan tersinggung. Ya. Ya, Abu Bakar tadi menyebut waktu Nabi Muhammad meninggal juga mati. Wa ma Muhammadun qad mata. Dan sesungguhnya Muhammad itu telah mati. Ya, biasa aja kalau disebut mati itu jangan tersinggung. Kebanyakan orang kita itu kalau disebut mati tersinggung, lebih senang disebut meninggal. Padahal asli katanya itu ya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Mata yang telah mati sanata tahun khamsya asyarota khamsa 5 asyarota 20 wa mi'ataini dan 200. Jadi tahun 225. Jadi beliau itu meninggal tahun 225. Ini generasi salaf, termasuk generasi tabi'in, muridnya sahabat. Ini masih orang yang luar biasa. Abi Sulaiman ini orang luar biasa ini. Tabi'in termasuk generasi pertama tabi'in itu. Meninggal tahun 225. Annahu sesungguhnya Abi Sulaiman qala berkata fil munajati di dalam bisik-bisiknya. Nah, doanya Abi Sulaiman yang nama aslinya Abdurrahman bin Atiyah. Ini bisik-bisik di tengah malam waktu sholat tahajud ya. Fil munajati dalam bisik-bisiknya ma'allahi ta'ala dengan Allah ta'ala. Bagaimana bisik-bisiknya? Ilahi, wahai Tuhanku. Ini kata Abi Sulaiman. Ilahi wahai Tuhanku. Illa tolabtani. Ilahi lain tolabtani. Tatkalanya engkau mencariku bidunubi dengan dosaku. Ya Allah, tatkala engkau mencari kesalahanku, mencari dosaku. Kata munajatnya siapa namanya? Abi Sulaiman kepada Allah. Lain tolabtani tatkalanya engkau mencariku bidunubi dengan dosaku. La'abtulannaka sungguh aku akan mencari kepadamu ya Allah bi'afwika dengan ampunanmu. Nah, ini bisa kalian terapkan. Ya Allah, tatkala engkau mencari kesalahanku ya Allah, aku yakin aku sungguh-sungguh akan mencari maafmu. Kata Abi Sulaiman, tatkala engkau mencari kesalahanku ya Allah, aku sungguh akan mencari maafmu ya Allah. Li'anna maghfirataka karena sesungguhnya ampunanmu ya Allah ausa'u lebih luas. Ya Allah, aku ini banyak dosa, aku ini hambamu ini banyak dosa. Ketika engkau mencari-cari kesalahanku, ketika engkau mencari-cari dosaku ya Allah, sungguh aku akan mencari-cari maafmu ya Allah. Sesungguhnya maafmu itu maha luas. Sesungguhnya ampunanmu itu maha luas. Min dzunubi dibandingkan dosaku. Wah, dosaku ini kecil ya Allah. Kalau engkau tidak memaafkan, padahal ampunanmu itu kan maha luas sekali. Terlalu ya Allah. Nah, waktu bisik-bisik itu kalian boleh. Itu namanya munajat. Makanya hakikatnya doa itu ya waktu bisik-bisik. Kalian bangun tengah malam menjelang subuh sholat tahajud bermunajat bisik-bisik pada Allah. Itulah hakikatnya doa. Jadi doa yang paling mujarab ya di sana ya. Kalau hanya di depan orang ya di depan banyak orang ya itu seremonial lah. Pantes-pantesnya hamba itu minta kepada Tuhannya. Hamba itu minta kepada Allah. Tapi kalau permintaan kalian ingin dijabah Allah ya, ingin dikabulkan Allah, nah, waktu bisik-bisik tengah malam itu kalian bangun tidur, bermunajat, ya, sholat hajat, sholat tahajud, ditutup witir, langsung bermunajat bisik-bisik pada Allah.
itu lebih banyak dikabulkan. Kemungkinan dikabulkan itu lebih banyak. Nah, terutama yang punya ibu sakit. Bangun tengah malam munajat, ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ibuku ini sakit kondisinya. Ya, hanya Engkau ya Allah yang bisa mengangkat sakit ibuku. Hanya Engkau ya Allah yang memberikan kesehatan kepadaku. Beratnya penyakit ibuku itu tidak seberapa dibandingkan kekuasaanmu dalam mengangkat penyakitnya ya Allah. Apakah Engkau sudah kehilangan kemampuan mengangkat penyakit ibu dari ibuku ya Allah? Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku yakin seyakin-yakinnya penyakit ibuku bisa Engkau angkat jika Engkau berkehendak ya Allah. Nah, itu yang mustajab. Itu ya kalau zikir bareng ya itu hanya pantas-pantasnya aja. Ya. Pantas-pantasnya saja. Hakikatnya doa yang mujarab itu kalau kalian bangun tengah malam, doakan ibumu yang lagi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bisik-bisik munajat itu bebas bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in tolabtani, dan jika Engkau ya Allah mencari pada diriku, bibukhli, dengan kepelitanku, dengan bakhilku. Ya Allah, kalau Engkau mencari bakhilku ya Allah, kepelitanku ya Allah. Manusia ini kan hakikatnya semuanya mempunyai sifat bakhil. Suatu saat sifat bakhil ini pasti menonjol. Nah, kalian ya, uangnya pas-pasan jajan es krim, temen kamu minta ya, kira-kira bagaimana? Nah, resiko nggak ngasih itu lebih besar. Karena hakikatnya manusia itu dilahirkan semuanya itu mempunyai dasar sifat pelit, buntut kasiran. Nah, suatu saat ini muncul dan dominan. Nah, Allah ini kalau munajat diajarkan oleh Imam Abi Sulaiman. Ya Allah, kalau Engkau tatkala mencari-cari kepelitanku, kebakhilanku, biman'il wajibi, dari mencegah barang yang wajib, biman'il wajibi, dari mencegah sesuatu yang wajib, au man'as-sa'ili, atau mencegah orang-orang yang minta, mimma, dari sesuatu, fadula lebih utama, indi, di sisiku. Kadang-kadang jangankan kalian, bapak aja ya, kalau ada orang yang ngamen itu kalau lagi pas moodnya nggak bagus, kadang-kadang nggak ngasih. Nah, suatu saat itu dicari-cari itu oleh Allah itu. Oh, itu fakir, ada yang ngamen. Padahal haknya yang minta, haknya orang yang minta itu kalian harus ngasih. Itu kata siapa? Kata hadisnya Rasul. Hadis Nabi itu kan gitu. Haknya peminta-minta itu harus dikasih, walaupun yang minta itu naiknya biben. Kalau di hadis ya walaupun yang minta itu naik kuda. Zaman Nabi kuda itu kan udah mewah. Nah, itu kalian harus ngasih. Orang naik kuda gagah. Ya, kalau sekarang orang naik mobil mewah, turun dari mobil kok minta-minta. Nah, kalian harus ngasih. Itu harus ngasih karena punya hak ya. Dia punya hak, kita punya kewajiban ngasih. Kadang-kadang bapak kalau ada pengamen itu ya, kalau moodnya jelek ya nggak ngasih. Ya maaf lain kali, atau lagi belepotan gitu. Padahal di hadis jelas haknya peminta-minta itu harus dikasih. Ada nggak orang turun mobil naik mobil turun minta-minta? Banyak itu ya, yang bawa kotak itu yayasan yatim piatu itu mobilnya bagus. Apa bener itu untuk yatim piatu? Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya, kita nggak perlu tahu, yang penting kasih ya. Kalau 500 ya 500 perak, 1000 perak, yang penting kita ikhlas. Nanti suatu saat dikoreh-koreh itu oleh Allah. Nah, kalian ya bermunajat, ya Allah, tatkala Engkau mencari-cari kepelitanku ya Allah. Nah, itu juga kalian munajat bisik-bisik karena mencegah barang yang wajib. Ya, seperti memberi kepada pengemis itu wajib itu. Nah, atau menolak orang yang minta-minta itu wajib. Maka bagaimana menurut Abi Sulaiman?
la'at lubannaka maka aku sungguh-sungguh akan mencarimu ya Allah. Kalau engkau mencari-cari tentang pelitku ya Allah, aku akan mencarimu ya Allah. Bisa khoika dengan zat yang engkau maha pemberi. Engkau itu maha pemberi ya Allah. Walaupun aku pelit, engkau maha pemberi. Nah, kalau aku pelit ya tolonglah beri maaf padaku. Mungkin waktu itu mood saya lagi jelek atau saya uangnya lagi pas-pasan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ai bikaromika, artinya dengan kemuliaanmu. Bisik-bisik, ya Allah, kalau kau nyari-nyari kepelitanku, niscaya aku akan mencari kemurahan hatimu ya Allah dengan kemuliaanmu. Maafkanlah aku ya Allah. Wala in adkhaltani, dan tetkalanya engkau memasukkan diriku ya Allah. Ya Allah, tatkala diriku ini engkau masukkan annaro ke neraka, la ahbartu, akan aku kabarkan ahlan nari kepada ahli neraka bi anni, dengan sesungguhnya diriku uhibbuka, mencintaimu. Nah, itu kayak apa namanya, mazhabnya Abu Nawas. Ya Allah, kalau nanti engkau ya diriku ini engkau masukkan ke neraka, begitu masuk neraka aku akan mengumumkan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, saya itu cinta kepada Allah, tapi saya oleh Allah dimasukkan ke neraka. Engkau biar malu ya Allah bahwa engkau itu salah. Ya, seolah-olah gitu. Ya, itu namanya apa namanya, munajat itu boleh. Ya Allah, engkau telah masukkan aku ke dalam neraka. Begitu engkau masukkan aku dalam neraka, aku sampai masuk neraka, maka akan saya umumkan kepada ahli neraka bahwa engkau telah salah memasukkan diriku ini masuk ke neraka, agar engkau malu ya Allah. Itu kalau dalam munajat itu boleh ya. Dalam munajat itu boleh. Jam berapa? Jam 4. Wallahu a'lam bishawab.